Kita beralih ke Jawa Tengah. Fenomena awan berbentuk cincin raksasa muncul saat letusan Gunung Slamet terjadi di Jawa Tengah pada hari Kamis. Fenomena awan cincin ini baru pertama kali terjadi setelah aktivitas vulkanik Gunung Slamet meningkat. Fenomena awan berbentuk cincin raksasa terlihat jelas dari desa Dawuhan, Kecamatan Siram, Kabupaten Brebes. Lingkaran putih muncul hampir bersamaan dengan letupan asap tebal dari kawah Gunung Slamet yang disusul suara dentuman cukup keras. Lingkaran putih ini semakin membumbung tinggi dan terus melebar. Fenomena langka ini terjadi selama kurang lebih 10 menit. Secara perlahan awan cincin memudar dan kemudian hilang. Warga yang menyaksikan pun tidak melewatkan kesempatan untuk mengabadikannya lewat kamera handphone. Dan menurut warga, fenomena cincin ini baru pertama kali terjadi sejak aktivitas vulkanik gunung tertinggi di Jawa Tengah meningkat dan ditetapkan dalam status siaga pada 12 Agustus yang lalu. Aktivitas Gunung Slamet hingga saat ini masih fluktuatif, namun cenderung meningkat. Satuan gabungan yang disiagakan di sekitar gunung membagi-bagikan masker untuk mengantisipasi adanya hujan abu akibat letusan. Kita bergabung untuk kondisi terkini bersama rekan kami, Marini Sayuti, langsung dari Purbalingga, Jawa Tengah. Marini, bagaimana hasil pantauan terakhir dari Purbalingga terhadap aktivitas Gunung Slamet? Ya Robert, aktivitas Gunung Slamet yang dipantau dari titik awal posko pendakian di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Saat ini Gunung Slamet memang tadi sempat tertutupi kabut akibat letusan, dan tadi sejak kami datang ke posko pendakian ini sekitar pukul 8 pagi hingga siang telah terjadi 3 kali letusan lava pijar yang disertai material vulkanik dan juga suara dentuman yang cukup besar yang tadi sempat juga membuat panik warga di Desa Kutabawa yang tinggal di sekitar Gunung Slamet. Dan tadi saat Gunung Slamet ini meletuskan lava pijar, tim SAR BPBD Kabupaten Purbalingga dan tim gabungan lain yang disiagakan mengerahkan warga yang masih berada di ladang untuk turun dan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km. Warga yang berada dalam kawasan terdampak letusan gunung juga dipastikan sudah mengetahui titik kumpul dan jalur evakuasi jika status Gunung Slamet ini akan naik menjadi awas. Dan memang aktivitas Gunung Slamet ini fluktuatif sesuai dengan karakter gunung api, dan berdasarkan histori Gunung Slamet ini belum pernah terjadi letusan atau erupsi secara besar-besaran karena memang karakteristik gunung api ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Dan sementara itu, tim PMI Kabupaten Tegal dan tim tanggap darurat Gunung Slamet membagikan masker untuk warga di sekitar gunung dan ke daerah-daerah di sekitarnya di bagian utara dan timur. Masker juga dibagikan kepada warga yang bermukim di wilayah terbarat Gunung Slamet Kabupaten Tegal yang dinilai daerah rawan hujan abu. Warga juga dihimbau untuk melakukan aktivitas dengan menggunakan masker meski belum terjadi hujan abu akibat letusan Gunung Slamet. Demikian Robert. Baik, terima kasih Marini Sayuti atas informasi Anda dari Purbalingga, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya tentang kasus hukum. Terdakwa kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum dituntut hukuman 15 tahun penjara. Jaksa menilai Anas terbukti menerima gratifikasi dan pencucian uang dalam proyek Hambalang. Anas tampak santai mendengar tuntutan ini dan mengatakan tuntutan tidak sesuai dengan dakwaan. Anas Urbaningrum tampak santai usai mendengarkan tuntutan atas kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Jaksa penuntut umum menuntut Anas dengan hukuman penjara 15 tahun, denda 500 juta, subsidiar 5 bulan kurungan, serta uang pengganti 94 miliar rupiah dan 5,2 juta US dollar. Jaksa menyebut Anas terbukti serasa dan meyakinkan menerima gratifikasi berupa 2 mobil Velfire dan Harrier, serta uang 5,2 juta US dollar, 116 miliar dan 478 juta atas survei pemenangan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat yang sumber dananya berasal dari proyek Hambalang dan proyek lain dari APBN.
Selain itu, Anas juga terbukti melakukan pencucian uang dengan pembelian tanah dan bangunan di Jakarta dan Yogyakarta senilai 20 miliar lebih. Menurut jaksa, kekayaan Anas tidak sesuai profilnya sebagai anggota DPR dengan gaji 194 juta rupiah. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan dicabut izin usaha pertambangan milik Anas PT Arina Kota Jaya di daerah Kutai Timur. Menanggapi tuntutan tersebut, Anas menyatakan tuntutan jaksa tidak sesuai fakta persidangan. Dirinya akan mengajukan pledoi pada minggu depan. Kan belum selesai toh, tuntutannya belum selesai. Kita tunggu sampai selesai nanti. Yang kedua, kalau saya dengarkan mengulangi dakwaan. Jadi tuntutan itu mengulangi dakwaan, padahal dakwaannya sudah terbantah oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan. Itu aja maksudnya. Anas juga menyebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin sebagai criminal of collaborator, bukan justice of collaborator, seperti yang diklaim jaksa bahwa Nazar adalah tokoh yang turut membantu pengungkapan kasus ini. Tuntutan Anas selama 15 tahun lebih rendah daripada ancaman hukuman sesuai pasal yang dikenakan pada Anas mengenai penerimaan hadiah dan pencucian uang, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Elverina Hidayat, Don Bosco, Metro TV. Setelah Presiden terpilih, Joko Widodo menolak pengadaan mobil Mercedes-Benz untuk mobil dinas menteri, muncul wacana penggunaan mobil SMK sebagai mobil dinas para menteri di Kabinet Jokowi JK kelak. Menanggapi hal ini, muncul tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apa alasan mereka? Kalau kita bicara tentang penghematan, itu dirasa baik sekali. Tapi kan di sini level secure-nya kita harus lihat di tingkat mana, kementerian, presiden atau di dalam kenegaraan memang diperlukan secure yang cukup gitu. Ketika jika SMK tidak memadai, itu perlu dipikirkan gitu. Kita tidak bisa melakukan penghematan tanpa keamanan yang cukup. Sebenarnya salah satu tinjauan juga, itulah saya katakan tadi, ketika para kabinet Jokowi melihat bahwasanya tingkat keamanan ini sangat dianggap layak mobil SMK tersebut, ya dimanfaatkan saja. Tapi kan ini banyak pertimbangan, salah satu tadi itu kelayakan tadi. Kalau persoalan dari sisi harga, saya pikir bukan itu jadi problem. Yang jadi masalah utama adalah tentang itu tadi, keamanan. Karena kenapa, ini adalah pejabat negara yang memang dalam undang-undang juga mengatakan bahwasanya pejabat negara itu mendapatkan perlindungan dari negara, salah satunya yaitu presiden dan menterinya. Memberdayakan, memberikan satu pendidikan untuk rakyat Indonesia supaya bisa menghargai produk dan karya sendiri. Apapun bentuknya itu satu tujuan yang positif. Kita selalu positive thinking aja, bahwa itu tujuannya untuk menyejahterakan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Gempa dengan kekuatan 5,2 skala Richter mengguncang hampir seluruh daerah Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Puluhan bangunan mengalami kerusakan dan sejumlah warga terluka. Untuk mengantisipasi gempa susulan, pasien rumah sakit Padang Panjang dipindahkan ke lorong-lorong rumah sakit. Akibat goncangan gempa berkekuatan 5 skala Richter yang terjadi pada Kamis dini hari, puluhan rumah di Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, Sumatera Barat mengalami kerusakan. Salah satu daerah paling parah akibat gempa yakni di Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hampir seluruh rumah beton yang ada di Jorong Subang Anak mengalami retak. Salah satu korban gempa dari daerah Padang Panjang dirawat intensif akibat patah tulang di bagian leher. Saat itu, ia berupaya berlari menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Sementara belasan pasien rumah sakit umum daerah Padang Panjang yang sebelumnya sempat dipindahkan ke tenda-tenda darurat, kini terpaksa dirawat di lorong rumah sakit. Hal ini dilakukan agar jika terjadi gempa susulan, mereka mudah dievakuasi ke tempat parkir. Berdasarkan data dari BMKG, gempa terjadi sebanyak 3 kali dengan pusat di Danau Singkarak. Masing-masing berkekuatan 5,2 skala Richter, kemudian disusul 5 skala Richter, dan terakhir 4,2 skala Richter. Tim Liputan Metro TV.
Melalui fraksinya di DPR, PKS mendukung pilkada melalui DPRD, meski sebelumnya PKS mendukung pilkada langsung. Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, yang juga kader PKS, justru memberikan dukungan yang sebaliknya. Meski belum menyatakan pengunduran dirinya, Nur Mahmudi Ismail berseberangan dengan DPP Partai Keadilan Sejahtera dalam pembahasan rancangan undang-undang pilkada. Secara pengalaman pribadi dan juga pengalaman perjuangan reformasi, bahwa proses pemilihan yang dikembalikan kepada DPRD ini termasuk kemunduran dari sisi pemberian kewenangan kualitas demokrasi kepada rakyat langsung.